Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton inna syaitona lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala Umaru radhiyallahu ta'ala anhu, inna dzurriyyatas syaiton tis'ah. Selamat bertemu kembali di tausiah singkat melalui channel Rahmatul Ummah. Juga tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan kami harapkan dengan segala kerendahan hati yang belum subscribe agar subscribe dan tekan lonceng. Subscribe cukup 1 kali. Kita lanjutkan bahasan kali ini. Kita menyambung tentang ada hukumnya, hubungannya dengan bab tolak. Kemarin ada salah satu setan yang bernama Dasim. Ini dikatakan oleh siapa? Ini dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi, dulunya penentang agama Islam, yang akhir hayatnya memeluk agama Islam. Justru balik arah, yang tadinya benci sama Islam, benci terhadap Rasulullah, maka Allah menurunkan taufik hidayah kepada beliau. Kenapa Sayyidina Umar bisa masuk Islam? Ini keberkahan doa Rasulullah SAW. Salah satunya Rasul sempat berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaroini. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan masuk Islamnya salah satu 2 Umar. Saat itu ada 2 Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki Umar bin Khattab yang akan memuliakan, yang akan memperjuangkan agama Islam. Sehingga alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar masuk Islam dengan doanya Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar dalam hikayat lain sangat disegani, sangat ditakuti oleh setan. Bagaimana faktanya bahwa Umar bin Khattab ini sangat ditakuti oleh setan? Kalau setan menuju ke suatu tempat atau menuju ke suatu jalan, kebetulan jalan tersebut berpapasan dengan Sayyidina Umar, maka setan lebih memilih jalan yang lain. Ya, berpapasan jalan pun sudah gak mau ketemu itu setan sama Sayyidina Umar. Itulah contohnya hamba-hamba Allah yang dicintai, yaitu salah satunya Umar bin Khattab. Sabda beliau, inna dzurriyyatas syaiton tis'ah. Sesungguhnya keturunan-keturunan setan itu ada 9. Ini bahasa dzurriyah, bahasanya keturunan. Kalau keturunan pasti banyak. Diambil dari lafaz daro'a. Kalau daro'a itu bisa menciptakan, bisa juga menyemut. Sehingga ada bahasa Arabnya semut, yaitu dzurri, daroh, semut. Nah, maka di sini inna dzurriyyatas syaiton, keturunan-keturunan berarti banyak. Kalau sesuatu yang banyak suka dikatakan menyemut. Nah, jamaah yang hadir di pengajian misalkan menyemut, berarti bahasa menyemut berarti karena saking banyaknya. Begitupun keturunan setan itu ada 9. Yang mana yang 9 ini masing-masing sudah punya tugas. Salah satu nama setan yang 9 ada yang namanya setan zalitun. Setan zalitun itu
Di mana mereka menggoda? Yaitu sohibul aswaq, tempatnya setan zalitun adalah di pasar. Ya, maka jangan aneh kalau di pasar misalkan banyak sekali pedagang yang istilahnya sampai berani mengatakan sumpah palsu. Sumpah demi Allah misalkan, saya belinya segini, kalau dijual segini untungnya cuma segini. Itu kalau dagang gak perlu sumpah. Ya, gak perlu sumpah. Rizki itu gak akan kemana kalau memang sudah rizki kita. Ketika setan misalkan setan zalitun berada di pasar, hati-hati ketika kita masuk pasar. Harus berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon dijaga olehmu, saya pergi ke pasar, semoga tidak tergoda dengan bisikan-bisikan setan. Karena apa? Di pasar tersebut ada yang namanya setan zalitun. Yang kedua, keturunan setan itu ada yang namanya setan wasin. Hati-hati kalau orang tua misalkan memberikan nama anaknya, wah nama anak saya mah mau zalitun aja, karena bagus karena bahasa Arab katanya. Itu hati-hati, zalitun adalah nama setan yang berada di pasar. Kalau wasin itu keturunan setan yang ditugaskan oleh rajanya setan yaitu iblis. Apa tugasnya? Sohibul musibat, selalu menggoda orang yang kena musibah. Nah, hati-hati ketika seseorang misalkan kena musibah, apakah kehilangan sesuatu, apakah kehilangan uang, apakah orang tersebut misalkan ditinggal pergi, ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Maka hati-hati, jangan sampai kita baru saja kehilangan uang, Masya Allah sudah tidak sabar. Nah, hati-hati ketika Allah menurunkan musibah kepada kita. Ingat, musibah itu bisa jadi anugerah dan bisa jadi siksa bagi kita. Bagaimana musibah yang menjadi anugerah? Ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diterima dengan lapang dada dan bersabar menjalaninya, insya Allah lulus dari godaan wasin. Karena ada sabda Nabi SAW, as-sabru awaluhu murun wa akhiruhu khulwun. Sabar itu di permulaannya sangat pahit, pahit dirasakan, tapi buah daripada kesabaran akan menemukan sesuatu yang manis. Insya Allah buah dari sabar adalah pahala yang diibaratkan seperti manisnya gula. Masya Allah. Ada lagi yang ketiga, yang namanya setan itu setan a'wan. Setan a'wan itu sohibus sultan. Sohibus sultan itu apa? Menggoda pemerintah agar misalkan pemerintah tersebut dolim kepada rakyatnya, tidak adil kepada rakyatnya, tidak mengoyami rakyatnya, seperti Raja Fir'aun. Fir'aun itu mempunyai kegagahan yang luar biasa. Karena tidak keadilannya, karena mempunyai sifat tidak adil kepada rakyatnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati bagi Anda yang mempunyai jabatan misalkan dari tingkat RT sampai presiden. Hati-hati ya. Pada diri seorang pejabat sudah ada menanti untuk menggoda Anda, yaitu setan yang bernama setan a'wan. Ini adalah ada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat dolimatan musiatan idza kanatil wulatu solihatan muhsinatan, walakin tahlikar ra'iyah wa in kanat solihatan muhsinatan idza kanat tilwulat dolimatan musiah. Ingatlah, tidak akan hancur binasa ya, rakyat, walaupun misalkan rakyat tersebut satu negara semuanya fasik, semuanya pada jahat, semuanya pada zalim ya, negara tersebut tidak akan rusak, tidak akan binasa negara tersebut seandainya rakyatnya zalim semua, seandainya mempunyai pemimpin yang soleh. Nah itu karena apa? Dengan kekuasaan pemerintah, Masya Allah ya, maka kita sangat berharap
mempunyai pemimpin yang amanah. Sebaliknya, rakyat akan binasa walaupun satu negara itu soleh rakyat, seandainya dipimpin oleh pemerintah yang dolim, yang tidak mengayomi rakyatnya. Misalkan rakyatnya ahli ibadah, tiba-tiba ada pemerintah misalkan mengizinkan di tengah-tengah pemukiman penduduk yang bermayoritas muslim, mengizinkan membuka misalkan pabrik minuman keras, mengizinkan misalkan proyek babi misalkan. Itu rakyatnya ahli ibadah, kalah oleh seorang pemimpin walaupun satu orang karena mereka mempunyai kekuasaan. Masya Allah. Maka hati-hati bagi seorang pemerintah, apapun itu bentuknya, apakah RT sampai dan presiden, itu sudah menanti setan yang bernama A'wan. Semoga para pemimpin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan setan. Yang keempat, ada yang namanya setan hafab. Setan hafab itu di mana mereka bertugas, ya, bahwa sohibus syarob, selalu menggoda orang yang suka mabuk-mabukan. Dan ingatlah, ketika orang yang sedang mabuk minuman keras yang beralkohol maupun ganja, misalkan heroin dan sebagainya, sabu dan sebagainya, suka ketawa-ketawa. Karena itu apa? Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ketika orang yang sedang mabuk minuman keras ketawa-ketawa, itu sedang dizinahi oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ingatlah, bahaya daripada minuman keras, apabila minuman keras masuk ke dalam perut seseorang, maka iman akan tidak ada. Ya, begitu kita minum minuman keras, maka iman tidak ada. Ketika kita sudah tidak mabuk, baru iman ada lagi. Itulah salah satunya setan hafab adalah selalu menggoda agar seseorang mau bermabuk-mabukan ketika telah sukses meraih cita-citanya. Kan kadang-kadang di masyarakat itu sekarang kan udah seimbang, tidak di kota, tidak di kampung. Yang namanya orang kalau sudah tercapai misalkan cita-citanya, suka berpesta dengan minuman keras. Na'udzubillah. Ketika seseorang sudah berpesta dengan minuman keras, berarti kita tidak lulus, ya, tidak bisa mencegah dari godaan setan yang bernama setan hafab. Mudah-mudahan duriah-duriah setan yang 9 tadi baru dibahas 4, besar manfaatnya, dan nantikan tayangan selanjutnya, yaitu masih ada 5 lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.